Ngopi sanak. Yang rahat menonton. Lokasi kita ngopi bertahan. Ngopi sanak. Oke teman-teman, sekarang aku mau makan dulu.
Ada orang gak sih, guys? Kayak ada orang gitu sih. Alhamdulillah guys. Ada orang gak sih? Seperti ada orang gitu sih. Kayak ada orang gitu sih guys.
Entah orang entah apa sih sebelah situ. Aku mau ngajak jalan nih, soalnya penasaran guys. Ntar aku masukin sarung dulu, soalnya habis gerimis guys. Nih lari aku tadi masuk ke dalam. Begitu nyalakan kamera, hujannya berhenti. Dari tadi aku diam di camp kayak dengar geresak gitu sih. Lagi makan juga kayak nggak tenang gitu, kayak ada yang berjalan. Kalau orang masa nggak ngeliat ada senter ya kan. Nah guys, ada guys suaranya guys, ada suara berjalan gitu sih. Entah makhluk apa, nggak tahu juga. Tempatnya memang kayak serem kayak gini sih. Ini kayak itu ya guys ya, ini dekat tempat terlarang sih aku mendirikan tenda. Biasanya kalau orang Kalimantan tuh kayak mendirikan rumah atau apa gitu dilarang sih dekat-dekat yang kayak gini. Ya nggak tahu sih kalau mendirikan tenda dekat-dekat kayak gini.
Kalau manusia nggak mungkin sih, soalnya kalau manusia pasti dia singgah kalau ngeliat orang gitu kan, orang lagi camping atau orang lagi apapun, pasti orang singgah. Ini kayak cuman lewat-lewat doang. Mungkin binatang apa gitu mungkin ya. Guys, jadi lokasinya di sini nih kayak memang itu sih, dikabarkan gitu ya, sering ada kayak suara-suara gitu terdengar dari sini, karena di sebelah sana itu ada rumah orang, rumah di hutan sih. Ini cukup lumayan jauh masuk ke sini, melewati beberapa kebun gitu. Tapi aku dari tadi nggak ada dengar suara-suara sih, cuman kayak entah makhluk apa gitu berjalan gitu ya. Kita lihatin sekeliling camp kita dulu. Kayak di sini sih, gresek gitu. Kalau binatang gede banget tuh, mungkin babi atau apa gitu. Bisa jadi macan lagi. Masa ketemu macan terus dari kemarin? Beberapa kali ketemu macan. Tapi kalau di Kalimantan ini memang banyak ya guys ya, macan dahan yang biasanya naik-naik ke atas pohon kayak gini. Tapi dia nggak memangsa gitu ke manusia, cuman bisa juga sih gertak gitu. Kalau dia ngamuk ya serem juga sih, biarpun nggak seperti harimau. Sorry guys, gerak-gerak guys, soalnya ini banyak akar-akar gitu sih anunya. Kayak belukaran banget sih sini guys, nih kayak banyak banget itu pohon-pohon kayak gini, banyak akar-akarnya gitu, kecantol-cantol kalau jalan di sini. Oke, sekarang kita mengelilingi camp dulu, karena dari tadi kayak gerusak gitu sih. Aku diam di camp, kalau nggak dilihat-lihat nanti nggak tahu kalau ada apa gitu, ada hewan apa gitu kan ketangkep. Tapi kayaknya itu sih, mungkin dia ngeliat orang di sini gitu ya, karena hutannya di sini di sebelah sana itu, sebelah gunung situ ya guys ya, sebelah situ itu lagi digarap ya. Sebelah sana sih jauh, sekitar mungkin 6 kilo atau 7 kilo, karena hutan di sini mulai gundul. Jadi kalau hutan-hutan yang sedikit-sedikit kayak gini banyak banget makhluknya guys, dia masuk ke sini ya, karena nggak ada lagi gitu tempat tinggalnya.
seperti kijang atau apapun lah, hewan-hewan yang sejenisnya, hewan-hewan yang hidup di hutan gitu, karena hutannya gundul ya, udah disikat sama perusahaan batubara. Jadi dia mencari hutan yang masih ada pepohonannya kayak gini. Jadi kalau ada hutan-hutan kayak gini, biarpun sedikit tuh pasti banyak binatangnya guys. Karena tuh bunyi perusahaan rame banget di sana. Kayak ada bunyi-bunyi ambulan juga. Nah, jadi kayak serem-serem gitu sih. Biarpun hutannya cuma sedikit ini, ya mungkin 2 km persegi gitu. Ih, kayak aku masih dengar-dengar sih suara itu. Kayak di sekitaran sini. Sorry guys ya kalau agak gerak-gerak. Oh guys, kayak bunyi-bunyi ambulan gitu sih. Ih, mungkin di perusahaan batubara mungkin. Jadi sekali lagi ya guys ya, aku ceritakan histori di lokasi sini. Biarpun hutan sedikit kayak gini, karena hutan ini terkelilingi dengan tambang batu bara ya guys ya. Dan histori di sini guys, sekali lagi aku ceritakan, sering terdengar seperti suara rintihan gitu, dan banyak binatang buasnya sih. Karena yaitu tadi guys, sekali lagi aku ceritakan bahwasanya hutan ini udah terkelilingi kayak tambang batu bara gitu ya guys ya. Jadi tempat kediaman kayak binatang, kayak ya macam-macam sih, makhluk-makhluk lainnya. Jadi dia kayak tempat tinggalnya tuh habis gitu ya, kena gusur. Jadi biarpun hutan sedikit kayak gini, banyak binatang buasnya guys. Karena aku tadi yaitu tadi tidur-tidur gitu kan, rebahan gitu, kayak dengar-dengar bunyi orang jalan gitu guys. Ya aku menyangka entah makhluk apa, kurang tahu juga sih, entah binatang atau apa gitu, soalnya kan kita nggak ngelihat ya, lain kalau ngelihat gitu. Oke guys, kita sedikit lagi jalan ke situ karena aku ingin melihat lebih banyak lagi arealan sekitar tendaku. Oke, oh kita kesini aja guys dah. Jadi itu ya guys ya, historinya di sini. Aku meskipun jauh sama rumah, aku tetap ke sini sih, karena lumayan mencengangkan juga sih cerita orang. Mencengangkan, kayak lumayan ngeri-ngeri sedap gitu sih. Jadi cocok untuk didatangin gitu kan. Dan tadi habis isa gitu kan guys, udah kayak ada bunyi binatang jalan gitu dekat kemah, kayak grepak gitu. Ku kira apa
apa gitu aku senterin, ya nggak ada, lari lah, namanya dia juga punya kaki kan. Jadi biarpun hutan sedikit kayak gini ya guys ya, yaitu tadi historinya, karena udah terkelilingi dengan tambang batu bara. Aku udah berulang-ulang kali sih nyeritainnya. Oke, sekarang kita jalan lagi ke sini, kita lihat-lihat sekelilingan lah. Kalau sebelah situ kebun sawit sedikit itu sih, mungkin sekitar 1 hektaran lah kebunnya itu. Sebelah sananya juga tambang juga sih, sebelah kebun sawit itu. Kayak aku ngeliat mata satwa tadi situ, satwa liar. Nah guys, karena di hutan ini nggak jauh beda pohon-pohonnya, seperti ini juga. Nah itu guys, tambangnya ramai banget guys, banyak banget mobil-mobil yang gede-gede tuh, kenombrang katanya. Ngeri sih bunyinya, kayak dihempas-hempas gitu sih. Aku takutnya ular aja sih, karena tidak menutup kemungkinan ya guys ya, ular pun pasti dia mencari hutan kayak gini sih. Jadi hutan ini suatu saat bisa didatangin untuk berburu atau apa gitu, cari kancil. Karena mungkin nggak lama lagi nih juga akan digusur ya hutan ini. Jadi kita nyempetin waktu biarpun jauh. Jadi campingku waktu itu ya guys ya, yang beberapa hari yang lalu tuh di sebelah tambang sebelah sana guys. Ini kan sebelah situ tambang sekitar 6 atau 7 kilo gitu kan. Ke sebelah sananya itu ada hutan kayak gini juga sih, hutan sedikit. Jadi aku di sebelah sana guys, jadi kampungku di sebelah sana. Nah aku datang ke kampung sebelah sini lagi malam ini. Sebelum hutannya digusur, ya kan. Jadi kita datang ke sini. Yes, rapat banget sih kayu-kayunya, kecil-kecil. Nggak ada kayu besar sih di sini. Nggak kayak yang di hutan yang sebelah sana yang masih sedikit itu. Tapi dari tadi aku nggak ada dengar-dengar suara yang aneh-aneh sih di sini. Nggak ada dengar-dengar suara rintihan yang kata orang itu. Mungkin binatang ya, kehilangan tempat tinggal gitu. Binatang juga bisa merintih sih. Soalnya bisa berbunyi-bunyi seperti kayak gitu juga binatang. Oke. Jadi kalau binatang tuh udah wajar sih menurutku. Kayak yang di hutan sebelah sana guys ya, aku camping beberapa hari yang lalu itu, yang udah lama, yang udah aku publish juga sih di YouTube. Sampai ketemu macan aku guys, gede macannya itu ya, karena kehabisan tempat tinggal nih kayak gini. Ini di dalamnya nggak tahu situ sih, kalau kita lebih lama lagi di situ bisa ketemu juga mungkin, karena di daerahan hutanan kayak gini nih, kayak makhluk-makhluk kayak gitu tuh senang juga sih, kayak macan atau apa gitu, binatang-binatang buas lainnya lah. Tapi kecil sih kalau kayak macan itu, maksudnya nggak terlalu membahayakan karena dia bentuknya kecil. Kalau seperti harimau, nah itu gede tuh, membahayakan tuh. Aku nggak berani juga kalau harimau.
Bunyi perusahaannya tomprang tomprang katanya. Banyak sih itu armadanya. Nanti suatu saat aku kamera juga sih. Kalau nggak dimarahin sama orang. Kayaknya hutan ini juga nggak lama mau digusur sama perusahaan. Oke guys, kita kembali ke tenda. Udah lumayan sih jalannya. Tadi aku dengar suaranya di situ sih, berjalan gitu, kerpak gitu. Kayak di teror juga, cuman mungkin dia kayak ngelihat api apa gitu, refleks juga dia. Jadi gitulah guys ya, karena semakin meluasnya area pertambangan, semakin sempit juga kayak hutan-hutan gitu ya. Jadi di hutan ini biarpun sedikit ya guys ya, karena di sini tempat berkumpulnya makhluk-makhluk kayak gitu sih. Karena di areal sana sekelilingan kayak gini ya, udah dikelilingi ini guys, tambang guys. Jadi hutan ini yaitu tadi historinya yang udah aku ceritakan tadi. Jadi biarpun hutan sedikit kayak gini, memang kayak banyak makhluknya sih. Nah, itu kan sekitar 6 atau 7 kilo lah guys dari sini ke sana tuh bekas arealan tambang semua. Sana tambang juga, sebelah sana tambang juga. Ini kebun, ada kebun sawit gitu kan sedikit. Ke sana tambang juga. Pokoknya daerah sini banyak banget sih tambang batu bara. Nah guys, gitulah. Jadi ini udah malam banget. Ini udah berembun nih. Kamera juga kayak udah berembun kayak gitu sih, kayak buram-buram. Jadi aku mau masuk ke dalam tenda, dan aku merasa mungkin nggak apa-apa sih, karena aku menyangka itu cuman binatang saja. Karena dia kalau ngeliat api kayak gini, nggak mungkin juga lah kita dalam tenda mau diacak-acaknya ya kan. Oke teman-teman, jadi aku mau masuk ke dalam tenda. Terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan. Oke ya teman-teman, aku mau masuk ke dalam tenda.